Jackson Emmett Buell lahir dengan kondisi setengah tengkorak hilang. Saat lahir ia pun diprediksi hanya bertahan hidup beberapa hari. Namun, siapa sangka Jackson mampu bertahan hingga kini ia genap berusia 1 tahun. Bayi asal Florida tersebut pun menuai simpatik banyak orang di dunia maya atas kemampuannya bertahan dengan kondisi tubuhnya tersebut. Jackson lahir dengan kelainan yang disebut mikrohidranésepali, di mana otak dan tulang tengkoraknya tidak terbentuk sempurna. Sekitar 4.859 bayi di Amerika lahir dengan kelainan, tapi sebagian besar meninggal di dalam kandungan atau tak lama setelah lahir. Orang tua Jackson pun sempat berpikiran untuk mengaborsi bayinya saat itu karena mereka tak tahu apakah Jackson bisa selamat atau tidak. Jackson pun lahir dengan selamat pada tanggal 27 Agustus tahun 2014. Ia lahir dengan berat hanya 1,8 kg. Berkat kasih sayang kedua orang tuanya yang menerima kehadirannya dengan ikhlas, Jackson mampu bertahan hidup. Dia berkembang bersama sang ibu, satu-satunya rangsangan yang tak bisa diberikan oleh terapi kesehatan lain. Ibunda Jackson seolah tak mau kehilangan waktu bersama putranya. Ia selalu bersamanya 24 jam setiap hari, karena menyadari bisa saja Jackson meninggalkannya setiap saat. Andrew Wardle, lelaki asal Inggris berumur 40 tahun terlahir tanpa kemaluan akibat sebuah kondisi medis yang langka. Wardle sempat dioperasi karena kandung kemih ektopiknya tumbuh di luar tubuh. Sayangnya, operasi ini membuat kemaluannya tidak bisa tumbuh. Wardle sempat putus asa dan menyangka tidak akan pernah punya penis atau kontol. Ini berubah ketika Muhammad Abad, seorang pria asal Inggris yang pernah kehilangan kontolnya akibat kecelakaan di masa kecil, menemukan teknologi eksperimental yang sukses 2012 lalu. Sama seperti milik Abad, kontol baru Wardle dibuat menggunakan kulit, otot dan cangkok saraf dari lengannya sendiri yang kemudian dimasukkan ke sebuah silinder. Silinder ini akan memompa cairan dari sebuah kantung yang dipasang di buah zakarnya. Beginilah cara mereka bisa mengalami ereksi. Namun, dokter harus mengaktifkan peralatan ini terlebih dahulu. Proses ini mengharuskan Wardle tinggal di rumah sakit selama 3 hari dan dia akan mengalami ereksi selama 2 minggu penuh. Kyle Moats lahir dengan kondisi langka yang hanya mempengaruhi 1 dari 5.000 bayi perempuan. Dia lahir tanpa vagina. Kondisi ini membuat Kyle belum pernah mengalami menstruasi atau berhubungan seks di usianya yang kini 22 tahun.
Kyle bersama keluarganya kini sedang berusaha menggalang dana untuk melakukan operasi. Kondisi ini diketahuinya setelah pada usia 18 tahun, Kyle belum juga menstruasi. Setelah pemindaian MRI, kemudian diketahui kalau ternyata Kyle tidak memiliki vagina, pembukaan vagina, serviks, dan rahim. Artinya, Kyle tidak akan bisa mengandung anaknya sendiri. Operasi ini membutuhkan dana sekitar $15.000. Dan sejauh ini Amanda sudah berhasil mengumpulkan $10.510. Perlu diingat, walau tidak memiliki rahim dan vagina, Kyle memiliki ovarium yang membuatnya punya sel telur. Ini artinya, gadis asal Arizona, Amerika ini masih bisa memiliki anak, hanya harus meminjam rahim orang lain. Tiffany Gigel lahir dengan perawakan kerdil. Tulang belakang melengkung dan leher pendek sehingga menimbulkan masalah pernapasan akibat paru-paru yang hancur dan membuatnya menderita setiap hari. Tapi, sama seperti gadis muda lainnya, dia juga memiliki mimpi dalam kondisi yang ia alami tidak menjadi penghalang untuk melakukan apa yang selalu dia inginkan, yaitu menjadi seorang balerina saat dewasa kelak. Orang tua Tiffany pun mendukung impiannya dengan mendaftarkannya di kelas dansa pada usia 3 tahun, hampir 3 dekade kemudian. Tiffany seperti dilansir Znews telah menerjang berbagai situasi sulit hingga kini menjadi penari profesional. Seperti dalam laporan di The Deccan Chronicle, meski hanya setinggi 4 kaki dan menghadapi beberapa masalah kesehatan, dia mengajar menari untuk anak-anak selama 8 tahun dan sekarang tampil sebagai penari profesional. Tiffany juga selalu berlatih selama 16 jam dalam seminggu serta kerap tampil dalam acara TV populer. Ia berharap dapat membuka studio dansa sendiri suatu hari nanti. Penyakit langka membuat tubuh seorang balita bernama Janely Martinez Amador tidak dapat membuat tulang. Akibatnya dia tidak dapat bergerak atau bernapas dengan bebas. Orang tuanya mengikut sertakannya dalam percobaan obat baru. Ajaib. Kini dia mulai belajar menari. Orang tua Janely mulai melihat ada yang berbeda dengan puterinya ketika dia masih berusia 4 bulan. Tiap kali disentuh, Janely tampak meringis menahan sakit. Setelah dibawa ke dokter, orang tuanya dan dokter tercengang mendapati tubuh Janely tidak dapat membuat tulang. Penyakit ini merupakan gangguan tulang langka yang menyebabkan hilangnya semua mineralisasi tulang selama masa kanak-kanak. Janely tidak bisa menggerakkan tubuh. Bahkan tulangnya tidak terlihat dalam pemeriksaan sinar X. Saat berusia 2 tahun, Janely mengandalkan ventilator dan tracheotomi karena tidak memiliki tulang rusuk untuk mendukung pergerakan napasnya. Orang tuanya tidak yakin berapa lama lagi dia bisa bertahan. 8 bulan kemudian, orang tuanya mendaftarkan Janely dalam percobaan klinis untuk menguji obat eksperimental di Rumah Sakit Anak Monroe Carrel Jr. Obat dimasukkan ke dalam perut Janely lewat saluran khusus. Janely adalah anak terkecil dalam penelitian ini. Anak-anak lain mulai tumbuh tulangnya